Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Adinda Utami dari BP 19154, jurusan Ilmu Ekonomi E2, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Kampus 2 Payakumbuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah model regresi atau yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor, di mana bisa disebut dengan multiple regression, yang artinya yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis regresi berganda. Yang pertama, regresi linear berganda, regresi logistik berganda, regresi ordinal berganda, regresi multinomial berganda. Baiklah, kita akan menjelaskan tentang regresi linear berganda. Regresi linear berganda ini yaitu regresi di mana terdapat lebih dari satu variabel bebas atau variabel independen. Regresi linear berganda ini digunakan untuk memiliki hubungan dari satu variabel dependen atau variabel yang terikat dan beberapa variabel independen atau variabel bebas. Data yang digunakan pada regresi linear berganda ini yaitu skala interval atau rasio. Persamaan model regresi berganda ini yaitu Y sama dengan B1 dikali B1 ditambah B2 dikali B2 sampai dengan berapa variabel bebas independen yang akan kita buat, atau Bn dikali N. Keterangannya yaitu adalah Y sama dengan variabel terikat atau respon, X variabel bebas atau prediktor, A adalah konstanta atau berapa nilai Y jika tidak ada variabel bebasnya, dan B slope atau koefisien estimate. Selanjutnya yaitu adalah regresi logistik berganda. Regresi logistik berganda adalah model regresi berganda jika variabel terikatnya adalah data dikotomi. Data dikotomi ini maksudnya adalah data variabel terikat, misalkan perempuan atau laki-laki, ya atau tidak. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh dari regresi logistik berganda. Contoh dari regresi logistik berganda ini adalah pengaruh rokok dan jenis kelamin terhadap penyakit kanker paru-paru, di mana rokok kategorinya ya dan tidak, jenis kelamin kategorinya laki-laki dan perempuan, sedangkan penyakit kanker paru-paru kategorinya ya dan tidak. Selanjutnya, regresi ordinal berganda. Regresi ordinal berganda jenis ini adalah analisis regresi di mana variabel terikat adalah skala data ordinal. Keunikan dari regresi ini adalah jika variabel bebasnya adalah data kategori atau kualitatif, maka disebut dengan faktor. Sedangkan jika data numerik atau kuantitatif, maka disebut dengan covariance. Contoh dari regresi ordinal berganda ini yaitu pengaruh tingkat penghasilan dan usia terhadap tingkat pengetahuan terhadap IT atau teknologi. Tingkat penghasilan sebagai faktor dengan kategori rendah, menengah, dan tinggi. Usia sebagai covariate dengan data dengan skala data numerik. Tingkat pengetahuan terhadap IT sebagai variabel terikat berskala data ordinal dengan kategori baik, cukup, dan kurang. Selanjutnya yaitu adalah regresi multinomial berganda. Regresi multinomial berganda adalah jenis regresi di mana variabel terikatnya adalah data nominal dengan jumlah kategori lebih dari 2 dan variabel bebas ada lebih dari satu variabel. Baiklah, saya akan juga memberikan contoh dari regresi multinomial berganda. Jadi contoh regresi multinomial berganda adalah
pengaruh pendidikan orang tua, dan penghasilan orang tua terhadap pilihan jurusan kuliah. Pendidikan dan penghasilan orang tua berskala data ordinal. Pilihan jurusan kuliah adalah variabel berskala data nominal lebih dari 2 kategori, yaitu jurusan kesehatan, hukum, ekonomi, sosial, sastra, dan lain-lain. Baiklah, di sini saya kita akan menganalisa terhadap analisis dari materi regresi linear berganda. Di sini saya sudah menyiapkan data-datanya terhadap skor nilai kecerdasan, membolos, dan nilai ujian. Sekarang kita copy datanya itu ke dalam aplikasi SPSS. Di sini kita kopikan datanya. Nah, di sini kita lihat ke variabel view-nya dan kita ganti namanya, yaitu adalah skor tes. Dan untuk name keduanya itu kita ganti, yaitu membolos. Terus yang untuk ketiganya itu kita ganti nilai. Dan untuk desimal kita ganti jadi 0. Untuk label kita ganti skor nilai kecerdasan. Untuk yang label keduanya itu membolos, dan label ketiganya itu adalah nilai ujian. Dan setelah kita sudah ganti, terus kita lihat ke data view-nya. Nah, di sini udah kelihatan perubahan dari datanya kan. Terus kita pilih analyze, karena kita melakukan analisis regresi berganda, jadi kita pilih regression, kita pilih linear. Terus kita pindahkan untuk skor nilai kecerdasannya itu ke independen, dan membolos tuh ke independen, dan nilai ujian kita pindahkan ke dependen. Terus kita pilih metode-nya itu yaitu stepwise. Terus pilih statistik, dan kita centang yang estimatis, terus model fit sama descriptive. Kita pilih continue. Nah, kita udah selesai nih, kita okekan. Nah, di sini adalah output dari analisis data kita tersebut. Terus kita akan menganalisis yang pertama itu dari descriptive statistik. Nah, di sini bahwasannya nilai ujiannya ini terdapat ada 12 orang. Skor nilai dari kecerdasan itu adalah 12 orang. Terus yang membolos itu adalah 12 orang. Selanjutnya kita akan menganalisis correlation. Nah, di correlation ini pada bagian ini merupakan matriks korelasi antara variabel skor tes kecerdasan dengan nilai ujian. Maka skor nilai tes kecerdasan nilai ujian itu adalah 0,860 dengan probabilitas 0,00 lebih kurang dengan 0,05. Maka HO-nya itu ditolak, yang berarti bahwa ada hubungan atau korelasi yang signifikan antara skor tes kecerdasan dengan nilai ujian. Variabel frekuensi membolos dengan nilai ujiannya itu adalah 0,048. Tandanya adalah negatif, karena menggambarkan hubungan yang berlawanan, yang artinya semakin sering membolos maka akan semakin kecil nilai yang diperoleh. Terus kita akan menganalisis variabel imperatif atau remove. Nah, di sini kita akan menganalisis dalam variabel ini kita masukkan variabel skor tes kecerdasan frekuensi membolos sebagai prediktor, dan metode yang digunakan adalah stepwise. Terus kita lanjut dengan analisis model summary. Nah, pada analisis model summary ini
Tabel pada yang pertama itu menjelaskan nilai korelasi antara hubungan R antara skor kecerdasannya itu adalah X1 dengan nilai yaitu Y sebagai Y yaitu sebesar 0,860 dan menjelaskan besarnya persentase pengaruh variabel skor kecerdasan terhadap nilai ujian yang disebut dengan koefisiensi determinasi yang merupakan hasil dari pengukuran R. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R2-nya itu pada model pertama yaitu 0,740 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau skor tes kecerdasannya terhadap variabel terikat nilai ujiannya itu adalah sebesar 74%. Sedangkan untuk pada model kedua menjelaskan besarnya nilai korelasi atau R antara skor tes kecerdasan variabelnya itu adalah X1 dan frekuensi membolos variabelnya adalah X2 terhadap nilai ujian yaitu Y yaitu sebesar 0,936 dan menjelaskan sebesar persentase pengaruh variabel skor tes kecerdasan dan frekuensi membolos terhadap nilai ujian yaitu sebesar 0,878 ini 0,878 artinya 87,6%, sehingga dapat disimpulkan besarnya pengaruh skor kecerdasan atau X1 terhadap nilai ujian atau Y sebesar 74% dan pengaruh frekuensi yang membolos terhadap nilai ujian yaitu adalah 13,6% atau 87,6% dikurang 74%. Selanjutnya adalah kita menganalisa dengan koefisiens. Nah, di sini pada tabel koefisiens ini pada kolom B konstanta A itu adalah 55,780. Skor kecerdasannya itu adalah 0,527 dan frekuensi membolos B2 itu adalah min 2344. Berdasarkan data di atas, maka dapat dikatakan bahwa konstanta sebesar 55,780 itu koefisiensi regresi X1-nya sebesar 0,527 dan koefisiensi regresi X2-nya itu adalah min 2,233. Berarti kita dapat simpulkan bahwasannya skor tes nilai kecerdasan kita hitung min 3,371 dengan probabilitas 0,08 yaitu lebih kurang dari 0,0, berarti lebih kurang dari 0,5. Artinya ada pengaruh yang signifikan untuk variabel frekuensi yang membolos dengan nilai terhitung min 3,147 dengan probabilitas 0,012 yaitu kurang dari 0,05 yang berarti ada pengaruh yang signifikan. Baiklah, itu yang bisa saya dapat sampaikan tentang materi analisis regresi linear berganda. Bila ada kesalahan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.